Salam saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan saudara dan saya. Dari manakah datangnya cinta? Ya kan gitu ya. Dari mata katanya turun ke hati. Dari mana datangnya Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Nah, itu katanya, itu kata peribahasa. Nah, kalau ditanya juga dalam hidup saudara, dari manakah datangnya pertengkaran? Dari manakah datangnya perselisihan? Dari manakah datangnya pertempuran atau pertumpahan darah? Bisa terjadi semuanya saudara, apalagi di akhir zaman ini. Nah, sebenarnya Alkitab itu sudah menulis dengan jelas. Sebenarnya itu intinya adalah dua hal aja yang membuat kadang-kala orang bisa bertengkar, orang bisa berselisih. Dua hal, yaitu pertama, di dalam surat Yakobus menjelaskan memang dengan secara gamblang bahwa hanya dua hal yang bisa membuat orang bisa bertengkar, berselisih, yaitu pertama yaitu mementingkan diri sendiri, dan yang kedua iri hati, saudara. Nah, itu saudara, mementingkan diri sendiri dan iri hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau engkau mementingkan dirimu sendiri, maka percaya saja bahwa orang-orang yang suka mementingkan dirinya sendiri adalah orang-orang yang akhirnya egois dengan dirinya, tidak peduli dengan orang lain, cenderung meremehkan orang lain, dan bisa jatuh kepada dosa kesombongan, saudara. Nah, makanya kenapa Tuhan ingatkan kita, jangan sampai kita ini hidup hanya untuk diri sendiri. Makanya hidupmu harus berbagi, saudara. Hidup itu tidak boleh mementingkan diri sendiri, karena kalau engkau hidup mementingkan dirimu sendiri, engkau bisa jadi orang yang kikir, orang yang pelit. Orang yang pelit adalah orang yang egois, dan orang yang egois tidak akan peduli dengan orang lain, merendahkan orang lain, dan bisa menghakimi orang lain. Nah, itu kenapa orang bisa berselisih, kenapa orang bisa bertengkar, gara-gara adanya sikap yang mementingkan diri sendiri. Saudara bisa bayangkan kalau hidup saudara hanya untuk dirimu sendiri, saudara tidak peduli orang lain, maka itu bisa menimbulkan yang namanya ketimpangan, kesenjangan sosial, dan pada akhirnya orang-orang bisa berselisih dengan Anda. Nah, jadi saudara sama Tuhan ajarkan kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita adalah makhluk sosial yang kita juga butuh orang lain, sehingga jangan pernah membangun sikap untuk mementingkan diri sendiri, karena engkau masih hidup di dunia ini dan engkau makhluk sosial. Nah, yang kedua, kenapa orang bisa bertengkar, kenapa bisa orang berselisih? Karena ada iri hati. Tetangganya beli TV 14 inci, dia beli TV 20 inci. Tetangganya beli motor, dia beli mobil. Nah, artinya apa? Ada iri hati. Nah, kenapa Tuhan mau kita cek hati nurani kita? Kenapa pemazmur berkata, selidikilah aku ya Tuhan. Artinya, Tuhan itu ingin kita setiap hari mencek hati nurani kita. Jangan sampai ada roh iri hati dalam hidup kita. Bersyukurlah dengan orang yang bersyukur. Berbahagialah dengan orang yang berbahagia. Menangislah dengan orang yang menangis. Artinya, kenapa Tuhan ajarkan seperti itu? Sebab Tuhan mau kita jangan sampai punya sikap-sikap yang iri hati kepada orang lain. Ketika orang lain sukses, saudara mulai timbul kedengkian. Ketika timbul kedengkian, itu sebabnya kenapa banyak orang akhirnya jatuh ke dalam dosa, karena ada iri hati yang berkembang, yang dia hidupi, yang akhirnya bertindak menjadi tindakan-tindakan yang anarkis ataupun frontal dalam hidupnya. Ada kisah dalam kitab Kejadian pasal 4, saudara, ketika Kain dan Habil mempersembahkan korban. Saudara tahu, iri hati yang dimiliki oleh Kain membuat dosa berkuasa atasnya, dan akhirnya dia bertindak dengan gegabah, yaitu membunuh adiknya Habil. Hati-hati dengan iri hati, saudara. Hati-hati dengan hatimu. Kenapa Tuhan katakan dalam Amsal pasal 4, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau engkau tidak bisa menjaga hatimu dan memancarkan kehidupan, maka yang keluar dari hidupmu adalah iri hati, dengki, amarah, dan kesombongan. Jadi hati-hati dengan hati saudara. Dua hal ini yang saya mau ingatkan kepada kita, dan mengingatkan saya secara pribadi, bahwa jangan pernah hidupmu mementingkan diri sendiri, dan jangan pernah juga hidupmu iri hati terhadap orang lain. Bersyukurlah kalau ada orang bersyukur. Menangislah jika ada orang menangis bersama-sama dengan mereka. Tuhan ajarkan kita untuk kita tidak egois dengan hidup ini. Karena Tuhan ajarkan kita untuk hidup saling berbagi satu dengan yang lain. Hiduplah jadi berkat buat orang lain. Karena di mana engkau berada, kalau engkau tidak punya
perasaan untuk mementingkan diri sendiri, tapi engkau mau berbagi, dan engkau tidak punya rasa iri hati, tapi justru bersyukur jika ada orang lain sukses, jika ada tetanggamu sukses, kalau ada rekan kerjamu sukses, maka bersyukurlah bersama dengan mereka. Itu cara terbaik untuk kita tidak membangun rasa sikap iri hati kepada orang lain. Dan kalau kita melihat orang lain bisa diberkati, syukurilah itu, karena mereka bisa diberkati oleh Tuhan. Dengan cara seperti itulah juga kita membantu diri kita untuk tidak dengki dengan orang lain. Jikalau saudara mulai dengki dengan orang lain, saudara mulai iri hati dan mulai hati nurani saudara tidak jaga, maka percaya saja, setan, iblis sudah mengintip untuk menguasai hidup saudara. Jadi saudara sama Tuhan, lewat kebenaran ini, saya mau ingin share buat saudara, bahwa untuk kita bisa berdamai hidup di dunia ini, kita tetap punya sukacita dan hidup kita bisa memancarkan kehidupan, jauhilah dua hal ini, mementingkan diri sendiri dan iri hati terhadap orang lain. Maka hidup akan tenang, menikmati hidup ini dengan sukacita. Kenapa? Karena kalau hidupmu tidak mementingkan diri sendiri, engkau pasti bisa mementingkan orang lain lebih daripada engkau, saudara. Nah, Alkitab juga mengajarkan seperti itu, saudara. Kalau engkau ingin hidupmu damai sejahtera, maka belajarlah untuk bisa mementingkan orang lain. Bahkan engkau melihat orang lain itu jauh lebih utama daripada dirimu sendiri. Nah, itu cara kita juga membangun hidup kita supaya tidak mementingkan diri sendiri. Dan kalau kita tidak bisa, kita terus melakukan itu, belajar terus melakukan itu, maka saya percaya itu akan melatih dirimu dan saya untuk hidup rendah hati terhadap orang lain. Nah, kalau orang rendah hati, pasti dia tidak akan pernah juga berpikir untuk mementingkan dirinya sendiri. Kalau orang itu rendah hati, maka dia pasti tidak akan mungkin iri hati dengan orang lain. Jadi, cek hati saudara, nurani saudara. Kalau hari ini engkau lihat tetanggamu sukses, bagaimana dengan hatimu? Apakah engkau ikut bangga dan juga bersyukur karena tetanggamu sukses, atau saudaramu sukses, atau rekan kerjamu sukses, engkau juga ikut bangga? Atau justru sebaliknya, engkau justru mendumel dalam hatimu dan mulai merendahkan orang-orang lain di sekitarmu? Hati-hati dengan hati kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. God bless you, saudara. Semoga tips ini, motivasi ini bisa mencerahkan dan mengedukasi kita, menguatkan kita juga, dan memberikan kita semangat untuk terus berkarya, dan jauhkan hati kita, diri kita, dengan sikap mementingkan diri sendiri, dengan hidup berbagi dengan sesama, dan jauhkan diri kita dengan sikap iri hati, dengan bersyukur dengan orang yang bersyukur, menangis dengan orang yang menangis, dan banggalah kalau engkau melihat saudara-saudaramu bisa berhasil dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam pekerjaannya, dalam usahanya, bahkan dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. God bless you, saudara. Semoga saudara diberkati lewat tayangan ini. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa like video ini, dan dukung terus channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara dan saya. God bless you, saudara. Amin.